aku dzurriyyah Nabi congkaknya melebihi kecongkaan yang paling congkak. Akhlaknya tidak terjaga, lisannya menyakitkan hati, tutur katanya memprovokasi. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai surban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Waktu saya masih di Habibah sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahilun, maksudnya bodoh kata Habibah, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib, sama belajar sama berapa 70 kiai? Ratusan, betul. Saya curiga bahwa pikiran-pikiran seperti ini tuh gara-gara ada pengikut Dajjal yang ngaku ulama di Indonesia itu. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi. Ente juga sesat. Hati-hati. Kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada taqwalain. Dan kamu akan sesat. Pasti akan sesat. Pengikut Dajjal yang ngaku ulama itu biasanya ngomong kayak gini. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah kalau tidak mau mendoakan Habib. Nah, jangan-jangan orang-orang yang di Indonesia itu keikutan sama Dajjal-Dajjal yang semacam itu. Kamu ini katanya keluarganya Nabi, yang cinta kamu masuk surga. Tapi bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Dijawab oleh Imam Ja'far Shadiq, ketahuilah jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib. Tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib. Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib. Nah, jangan-jangan orang-orang yang di Indonesia itu keikutan sama Dajjal-Dajjal yang semacam itu, yang merusak ajaran Islam. Sehingga kita tuh berpikir, kalau misalkan kita mau dapat berkah, kita sendiri kan penuh dosa. Kita sendiri kan bermaksiat, kita itu dosanya sudah tidak terampuni, maka kita harus ngikut pada Habib Anu, Kiai Anu, kita harus mencintai alim ulama Anu. Jangan-jangan seperti itu. Bagaimana status ulama? Ya, al-ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Ulama itu pengawalnya. Kiai itu hanya pendamping. Jadi Mbah Hasyim pendamping. Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Ya Allah. Mana umat Nabi Muhammad yang bicara cinta kepada Nabi Muhammad? Mana mereka yang mengharap syafaat saya punya kakek, tapi mereka telantarkan anak cucu baginda Nabi Muhammad? Makanya kita kalau pengen berakhlak sama keluarga Nabi, jangan kasih zakat. Kasih apa? Kasih hadiah. Jangan kasih infak sedekah, kasih hadiah kepada mereka. Pahalanya jauh lebih besar daripada zakat dan infak kepada keluarga baginda Nabi. Jangan-jangan kita didoktrin oleh orang-orang anak Dajjal seperti itu, sampai akhirnya kita terbawa-bawa, dan akhirnya kita menafkahi mereka. Jangan-jangan seperti itu. Diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dari Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam
Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidina Imam Faqih Al-Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang saleh di zaman beliau, di masa beliau berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barakah daripada ilmu-ilmu beliau. Sebagian habaib itu kalau ada anak cucu Syekh Abu Bakar bin Salim lagi bermain, ya kasih tahu. Sini Ikam, aku tahu Ikam ini keturunan Nabi habaib, tapi hati-hati dengan anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala semuanya wali dan auliaillah. Berhati-hatilah kalian. Yang ditakutkan murka Allah Ta'ala datang kepada kalian. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau Baraya pengen dengar benar-benar bagaimana ajaran Islam itu terkait dengan hal ini, saya katakan Baraya gini, anggaplah Baraya punya maksiat yang sangat luar biasa. Dosa Baraya itu setinggi gunung, maka ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setinggi langit. Ketika Baraya misalkan datang dengan dosa yang sangat luar biasa, sebanyak buih di lautan, maka ampunan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bahkan jauh lebih besar daripada alam semesta, jauh lebih besar daripada yang bisa Baraya bayangkan. Kalau misalkan Baraya menganggap bahwa saya ini penuh dosa sehingga tidak bisa dekat dengan Allah kecuali melalui orang-orang ini, bohong Baraya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dekat sekali dengan Baraya, lebih dekat daripada urat nadi. Dia ada bersama kita, dan karena itu dia mengerti sepenuhnya tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Dia tahu tentang dosa dan pahala kita. Dia tahu soal kemaksiatan dan keikhlasan kita, tahu sepenuhnya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa dosa saya terlalu besar sehingga saya tidak bisa mendekati Allah kecuali melalui perantara orang itu. Baraya gak bisa seperti itu. Setiap orang itu punya kedekatan dengan Tuhannya masing-masing, punya privilege masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu luas ampunannya, begitu besar kasih sayangnya, lebih daripada yang bisa Baraya bayangkan. Sekali lagi, bahkan ketika Baraya punya dosa yang sebegitu besarnya, tetaplah ampunan Allah